Calon ratu pendamping masa depan, Camilla akhirnya memberikan sebuah wawancara langka tentang kehidupannya bersama Pangeran Charles dan bagaimana ia belajar menghadapi kritik yang terus mengiringinya. Gerbang Istana Buckingham tertutup rapat di belakang Ratu Camilla. Raja Charles telah mengetahui sebuah kebenaran yang tak pernah ia bayangkan. Ia dikhianati. Tertangkap tanpa bisa mengelak, mahkota Camilla runtuh lebih cepat dari yang siapapun duga. Tak ada pernyataan resmi, tak ada perpisahan, hanya keheningan, skandal, dan larangan kerajaan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok istana itu? Ikuti kisah ini saat kami mengungkap kebenaran yang mengguncang tahta, rahasia yang tersembunyi di balik mahkota. Pada pagi yang tenang tanggal 25 Juni 2025, Istana Buckingham terbangun seperti biasa. Burung-burung beterbangan di langit, para penjaga berganti posisi dengan sunyi, dan suasana damai menyelimuti kediaman kerajaan. Namun ketenangan itu terusik oleh sebuah kejadian tak terduga di ruang pribadi sang raja. Kejadian ini bukan diawali suara keras atau gosip sensasional, melainkan oleh sebuah map sederhana. Map tersebut tipis, tanpa label, terletak di antara dokumen-dokumen resmi istana. Raja Charles III memulai harinya seperti biasa dengan secangkir teh Earl Grey. Saat meraih cangkirnya, ia tanpa sengaja melihat map aneh itu. Rasa penasaran pun muncul. Di dalamnya terdapat foto-foto diam berkualitas tinggi dengan tanggal antara 11 hingga 13 Mei. Gambar-gambar itu diambil di sebuah properti pribadi dekat Windsor. Wanita dalam foto-foto tersebut sangat mudah dikenali, begitu pula pria yang bersamanya, Camilla. Pria itu adalah Edward Langley, seorang pegawai lama rumah tangga kerajaan yang selama ini dikenal setia dan dapat dipercaya. Namun, foto-foto tersebut memperlihatkan Edward dan Camilla dalam pelukan di sebuah ruangan pribadi, ditemani anggur dan momen-momen intim. Jelas bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar rekan kerja atau sahabat lama. Semua ini terjadi saat Charles percaya bahwa Camilla sedang menjalani retreat kesehatan seorang diri demi ketenangan batin. Apa yang ia lihat justru menimbulkan rasa sakit yang menusuk dada. Meski begitu, ia berhenti sejenak, berharap ada penjelasan logis yang mampu meredakan perih itu. Investigasi ini bukan hasil gosip media atau paparazzi. Semua dilakukan dari dalam. Tim keamanan istana yang jarang diketahui publik telah memverifikasi setiap detail. Foto-foto tersebut asli. Kehadiran Edward di lokasi itu tercatat jelas, lengkap dengan catatan perjalanan kedatangan dan kepulangannya. Bukti yang ada terlalu akurat untuk diabaikan. Foto-foto itu hanyalah awal. Charles memerintahkan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap tujuan sebenarnya dari kunjungan rahasia Camilla. Ia menginginkan kejelasan, namun justru menemukan jejak yang berkaitan dengan keamanan kerajaan. Penyelidik menelusuri pergerakan Camilla dan menemukan satu tanggal penting. 22 April. Pada hari itu, ia mengakses ruang penyimpanan pusaka kerajaan dengan alasan penelitian warisan. Sebuah aktivitas yang tampak biasa, namun pada minggu yang sama, sebuah peti terkunci keluar dari istana tanpa dokumentasi resmi atau pemeriksaan. Peti itu menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Cari peti itu dan pria tersebut, itulah satu-satunya perintah Charles saat penyelidikan dimulai. Semakin ditelusuri, semuanya mulai terhubung. Suite dekat Windsor, tempat Camilla dan Edward menginap, ternyata juga menerima peti misterius tersebut. Tidak ada staf yang masuk selama kunjungan mereka, dan tidak ada yang mempertanyakannya. Rekaman pengawasan menunjukkan kejadian mencurigakan. Pada 23 April, kendaraan milik Camilla terparkir di luar suite hampir 1 jam. Sebuah peti dibawa keluar, namun tidak pernah dikembalikan. Penyelidikan terus berkembang selama berminggu-minggu. Pada 1 Juli, sebuah laporan diserahkan kepada Charles. Laporannya singkat namun jelas. Ringkasannya menyatakan bahwa Camilla memasuki ruang pusaka tanpa izin resmi. Ia menggunakan kode override yang sudah tidak aktif sejak 2014. Kode yang seharusnya tidak lagi berfungsi. Pada hari itu, 2 barang berharga menghilang.
anting Caterpillar milik Diana, dan kalung choker Spencer dengan nilai lebih dari 650.000. Namun bagi Charles dan sebagai penghormatan kepada Diana, benda-benda itu tak ternilai harganya. Pusaka yang sebelumnya tersimpan aman di balik kaca dan beludru kini lenyap tanpa jejak. Rekaman CCTV dari Clarence House menunjukkan mobil Camilla terparkir di area pemuatan selama 45 menit di hari yang sama. Tidak ada dokumen, tidak ada penjelasan, hanya keheningan. Potongan-potongan kisah yang meresahkan mulai menyatu. Kisah yang sulit diterima siapapun. Di pusat semua ini bukan hanya pengkhianatan, melainkan luka yang jauh lebih dalam. Camilla bukan hanya mengkhianati pernikahannya, tetapi juga mengambil benda-benda bersejarah kerajaan yang seharusnya diwariskan. Benda-benda itu terkait erat dengan kenangan Diana, mahkota, dan sejarah monarki. Bukti tambahan pun ditemukan. Tablet pribadi Camilla yang diam-diam ditemukan di kamarnya berisi pesan-pesan singkat namun syarat makna. Komunikasinya dengan Edward menunjukkan lebih dari sekadar hubungan asmara. Ada isyarat keinginan akan kebebasan, kepemilikan, dan kehidupan baru. Tidak ada niat untuk mengembalikan peti atau memberikan penjelasan. Charles akhirnya memahami keseluruhan gambaran. Kecurigaan yang awalnya ia simpan sendiri kini berubah menjadi kepastian. Ia dikhianati oleh pasangannya. Namun ini bukan sekadar perselingkuhan, ada pencurian, warisan dan kehormatannya direnggut secara diam-diam. Pengkhianatan itu bukan datang dari orang luar, melainkan dari seseorang yang tinggal di rumahnya sendiri. Wanita yang dulu berdiri di sisinya saat masa sulit kini perlahan menghilang dari sejarah. Tidak ada alarm, tidak ada teriakan. Semua terselubung senyum dan pakaian mewah, namun kenyataannya tetap terjadi. Charles tidak langsung bereaksi, ia memilih menunggu. Ia menelaah setiap laporan dan garis waktu dengan cermat. Ia duduk sendiri, menatap tempat kosong, tempat kalung Diana dahulu disimpan. Ia tahu konfrontasi tak bisa dihindari, namun harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Ia bukan sekadar suami yang dikhianati, ia adalah seorang raja. Fokus kini bergeser dari pernikahan menuju masa depan monarki. Tentang kepercayaan, martabat, dan nilai-nilai inti keluarga kerajaan. Tindakan Camilla telah menimbulkan kerusakan dan mengancam tradisi istana. Meski terluka, Charles harus berdiri teguh dan melindunginya. Konfrontasi yang akan datang tidak akan keras, namun tegas. Bukan ledakan emosi di depan publik, melainkan tindakan penuh wibawa kerajaan. Ini bukan lagi tentang cinta, melainkan tentang apa yang telah dirampas dan memastikan hal itu tak pernah terulang. Malam ketika segalanya berubah tiba pada 1 Juli 2025. Di balik ketenangan Istana Buckingham, sebuah situasi serius berlangsung di salah satu ruangan pribadinya. Raja Charles III memanggil Camilla untuk bertemu secara tertutup di ruang biru. Pertemuan ini tidak dijadwalkan dan tak terduga, namun sangat penting. Saat Camilla masuk, suasana langsung berubah. Pintu besar tertutup di belakangnya. Para staf disuruh pergi hanya dengan satu isyarat tangan. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar kebiasaan protokol kerajaan. Ini bukan pertemuan biasa antara raja dan ratu. Bukan pula percakapan hangat, melainkan sebuah interogasi yang menegangkan. Charles tetap tenang. Ia berbicara dengan nada stabil, tanpa berteriak atau menyalahkan. Ia membiarkan keheningan menggantung di antara mereka, sebelum meletakkan beberapa map di atas meja. Masing-masing berisi foto bertanda waktu, laporan rahasia, catatan keamanan, dan pesan pribadi yang semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Lalu, dengan suara tenang, ia mengajukan satu pertanyaan sederhana. "Siapa dia?" tanya Charles dengan tenang. Camilla tampak terkejut dan bingung mendengar pertanyaan itu. Ia terdiam sejenak, jelas tidak siap. Dengan nada ragu, ia mencoba menjelaskan siapa orang yang dimaksud. Ia menyebutkan seorang kenalan lama, berbicara tentang perjalanan kesehatan yang berfokus pada pemulihan diri, dan menambahkan bahwa Charles saat itu sibuk dengan tugas-tugasnya di parlemen. Namun penjelasannya terdengar tidak terstruktur dan penuh keraguan. Ceritanya tidak saling terhubung dan sulit dipercaya. Charles belum selesai.
Ia kemudian mengeluarkan map lain yang berisi catatan akses brankas kerajaan yang jauh lebih rinci. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Camilla telah beberapa kali memasuki ruang penyimpanan pusaka kerajaan antara tanggal 18 hingga 22 April menggunakan kode khusus yang hanya diberikan kepada anggota keluarga kerajaan yang sangat dipercaya. Ia tercatat masuk pukul 09.42 pagi dan keluar sedikit setelah pukul 13 Salio. Dalam salah satu kunjungan itu, Camilla terlihat kembali dengan sebuah peti besar. Peti tersebut tidak pernah diperiksa. Menurut Charles, peti itu tidak pernah dikembalikan ke istana. Wajah Camilla langsung memucat, bibirnya bergetar. Ia tidak mampu menatap mata Charles. Ia berusaha tetap tenang sambil melanjutkan ceritanya. Tetapi Charles terus menekan. Ini bukan lagi soal gosip atau urusan pribadi. Ini menyangkut sesuatu yang jauh lebih serius, sesuatu yang suci dan telah dilanggar. Charles menegaskan bahwa nama Diana masih memiliki arti besar, bukan hanya di masa lalu, tetapi juga di seluruh istana, dalam ingatan publik dan di hati mereka yang masih mengenangnya. Ia melangkah lebih dekat, bukan karena kemarahan, melainkan karena kesedihan. Ini bukan sekadar kekecewaan, melainkan tentang bagaimana warisan Diana telah digunakan untuk memanipulasi keadaan. Kemudian muncul temuan yang lebih mengejutkan. Anting mutiara Diana dari tahun 1986 tidak lagi berada di dalam brankas. Tidak ada izin pemindahan dan tidak ada catatan resmi yang menjelaskan kemana perhiasan itu pergi. Namun beberapa hari sebelumnya, anting yang sama terlihat dikenakan oleh Putri Camilla dalam sebuah acara publik. Charles menuntut penjelasan. Yang ia terima hanyalah air mata. Camilla menangis tanpa memberikan jawaban yang jelas. Ia bersikeras bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman dan tidak ada niat buruk. Namun kepercayaan telah lama terkikis oleh luka-luka yang terus berulang selama bertahun-tahun. Charles telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki apa yang rusak, membangun kembali citra publik mereka, dan menciptakan keharmonisan setelah berbagai penderitaan di masa lalu. Kejadian ini justru membuka kembali semua luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Malam itu, Charles terdengar berbicara pelan kepada seorang ajudan setianya. Ia tidak tampak marah, melainkan sangat lelah. Ia mengatakan bahwa pengkhianatan ini tidak hanya melukai dirinya, tetapi juga mencoreng kenangan dua perempuan terpenting dalam hidupnya, ibunya dan wanita yang tak pernah mampu ia lindungi. Malam itu, Charles tetap terjaga, duduk sendirian di kamarnya. Api perapian menyala lembut memantulkan cahaya keemasan di dinding. Ia menatap api dengan pikiran yang dipenuhi kenangan. Wajah Diana, suaranya, dan peringatan-peringatannya seolah berbisik di antara asap. Pukul 7.30 pagi keesokan harinya, Charles mengambil keputusan. Ia memutuskan untuk mencabut akses Camilla ke semua brankas kerajaan dan mengeluarkannya dari Dewan Rahasia Kerajaan. Namanya juga akan dihapus dari izin-izin seremonial dalam waktu 48 jam. Tidak akan ada perdebatan, tidak ada pernyataan pers, hanya keheningan. Namun dampak dari kejadian itu terus menyebar. Di bagian lain istana, seseorang mengamati dengan saksama. Sosok ini dikenal sangat jeli. Putri Anne telah menyadari perubahan yang terjadi. Ia merasakan atmosfer yang berbeda, memperhatikan tatapan-tatapan aneh, percakapan berbisik, dan pusaka keluarga yang menghilang. Meski demikian, ia memilih untuk diam, menunggu waktu yang tepat. Dan kini, saat itu telah tiba. Sementara kehidupan Camilla mulai runtuh, kekuatan lain mulai muncul, tegas, berwibawa, dan siap bertindak. Putri Anne bukan tipe yang mengekspresikan emosinya di depan umum. Namun di balik pintu tertutup istana, ia tetap waspada. Mutiara kebenaran perlahan muncul ke permukaan. Pada tanggal 29 Juni 2025, suasana istana Buckingham terasa berbeda. Cuaca cerah, sinar matahari masuk melalui jendela-jendela besar, menyelimuti ruangan dengan cahaya keemasan. Sebuah jamuan makan siang kecil diadakan untuk merayakan pencapaian amal Putri Charlotte. Hanya 32 orang yang diundang, keluarga dan para staf kepercayaan. Tidak ada wartawan, tidak ada kemegahan berlebihan, hanya pidato singkat dan perayaan yang elegan. Catherine, Putri Wales,
tiba pukul 12.14 siang. Kehadirannya membawa ketenangan dan keanggunan. Ia mengenakan gaun biru muda yang pernah dikenakan Putri Diana pada acara amal tahun 1945. Pilihan itu bukan sekadar soal busana, melainkan sebuah penghormatan. Setiap detail pakaian dan aksesori dipilih dengan penuh pertimbangan. Namun sesuatu yang tak terduga langsung menarik perhatiannya. Laura Lopos, putri Camilla, duduk di dekat jendela utara. Ia mengenakan gaun sederhana dan duduk dengan santai. Yang menarik perhatian Catherine bukanlah pakaiannya, melainkan anting yang ia kenakan. Anting tersebut sederhana, terdiri dari 3 mutiara dengan penutup berlian yang menggantung halus. Cahaya matahari memantul sempurna membuatnya berkilau lembut dan terasa sangat familiar. Catherine tak bisa mengalihkan pandangannya, nalurinya langsung waspada. Ia mengenali anting tersebut dan tahu bahwa itu bukan perhiasan biasa. Mutiara-mutiara itu memiliki sejarah. Dengan tenang, ia meminta asistennya mengambil katalog pusaka keluarga dari arsip. Katalog itu segera dibawa, dan Catherine membukanya dengan yakin. Anting tersebut tercatat jelas di dalamnya. Pada tahun 1946, Qatar menghadiahkan perhiasan itu kepada Putri Diana. Sebuah karya bernilai tinggi yang pernah ia kenakan saat menghadiri Opera London pada 14 Oktober. Nomor seri dan desain pengaitnya unik, membuatnya mudah dikenali tanpa keraguan. Perhiasan tersebut secara resmi tercatat sebagai milik Putri Diana. Benda-benda itu secara khusus telah ditetapkan untuk Putri Charlotte dan disimpan sebagai bagian dari warisan masa depannya. Semua tercantum jelas dalam dokumen kerajaan dan direncanakan akan diberikan kepadanya saat ulang tahunnya yang ke-18 pada tahun 2043. Namun kini, perhiasan itu justru muncul dikenakan oleh orang lain, seseorang yang bukan keturunan kerajaan dan sama sekali tidak memiliki hak atas warisan tersebut. Alih-alih bereaksi secara emosional, Catherine memilih bersikap tenang. Ia meluangkan waktu untuk mengamati dan menilai situasi dengan cermat. Hingga pukul menunjukkan 12.42 siang, ruangan masih dipenuhi obrolan santai dan tawa ringan. Barulah kemudian Catherine mengarahkan perhatiannya kepada Laura. Dengan nada sopan dan wajah tetap tenang, Catherine bertanya, "Bisakah kamu memberitahu dari mana asal anting itu?" Pertanyaan itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang terasa kuat. Laura tampak terkejut dan kesulitan menjawab. Sorot matanya menunjukkan kebingungan saat ia menjelaskan bahwa anting tersebut adalah hadiah dari ibunya. Ia mengatakan bahwa perhiasan itu diwariskan kepadanya, dan kini ia menganggapnya sebagai miliknya sendiri. Catherine tidak melanjutkan percakapan. Tanpa berkata apa-apa, ia menyerahkan anting tersebut kepada ahli permata istana yang sebelumnya telah dipanggil menyusul adanya masalah keamanan. Prosedur ini sebenarnya standar, tetapi hari itu terasa jauh lebih serius. Hasil pemeriksaan tiba pukul 13.00 tepat. Anting tersebut dipastikan asli dan merupakan barang orisinal. Catatan terakhir menunjukkan bahwa perhiasan itu terdokumentasi pada Maret 2023 dan disimpan dengan aman. Tidak pernah ada izin untuk mengeluarkannya dari brankas kerajaan. Fakta ini tidak terbantahkan. Suasana ruangan langsung menjadi sunyi. Malam harinya, Pangeran William kembali dari sebuah acara lain. Ia tiba di kediaman pukul 22.08 tanpa mengetahui rangkaian peristiwa tak terduga yang terjadi sebelumnya. Catherine menyambutnya dengan salam lembut, lalu mendekat dan berbisik satu kata saja. Kata itu sudah cukup, segalanya telah terkonfirmasi. Sejak saat itu, suasana istana berubah drastis. Rasa gelisah yang sunyi menyebar, para staf bersikap lebih berhati-hati. Pintu-pintu ditutup perlahan. Pesan disampaikan tanpa suara. Raja Charles menerima sebuah pesan pribadi sore itu. Ia memutuskan untuk tidak menghadiri jamuan makan siang dan memilih bertemu segera dengan para penasihat hukumnya. Masalah ini tidak lagi sekadar tentang perhiasan, melainkan telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih serius dan bersifat pribadi. Malam itu, William berbicara dengan penuh ketegasan. Ia menegaskan bahwa situasi ini sangat menyakitkan.
Seseorang telah mencoba mengambil sesuatu yang sangat berharga, bagian dari sejarah yang bukan haknya, bukan diperoleh melalui kelahiran, bukan karena tanggung jawab, dan bukan pula karena cinta yang tulus. Bagi Charles, tindakan ini merupakan pengkhianatan, lebih dari sekadar pelanggaran atau kebohongan. Perhiasan tersebut memiliki makna simbolis dan merupakan penghubung dengan masa lalu. Melihatnya dikenakan oleh seseorang di luar keluarga kerajaan dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan yang mendalam, bukan sekadar kesalahan gaya berpakaian. Seolah-olah sesuatu yang sangat penting telah dihapus begitu saja. Itulah hari ketika kepercayaan runtuh. Pada sore yang tenang tanggal 3 Juli 2025, suasana di Istana Buckingham terasa berbeda. Tidak ada wartawan di luar gerbang, tidak ada kilatan kamera. Di dalam istana, sebuah pertemuan serius sedang berlangsung. Hanya 5 orang yang berada di sebuah ruangan aman. Raja Charles III, Pangeran William, Putri Catherine, Putri Anne, dan seorang penasihat kerajaan. Pintu tertutup rapat dan tidak seorang pun diizinkan masuk. Ketegangan di ruangan itu terasa jelas. Ini bukan pertemuan kerajaan biasa, bukan tentang acara resmi atau kewajiban publik. Ini jauh lebih berat dan menentukan. Udara terasa dingin, hampir menusuk. Semua yang hadir menyadari betapa besarnya dampak dari keputusan yang akan diambil. Charles duduk di ujung meja. Di depannya tersusun berkas-berkas berisi foto, catatan keamanan, laporan ahli perhiasan, serta rincian ketidaksesuaian dalam inventaris pusaka. Ia membuka pertemuan tanpa menunjukkan emosi. Masalah ini tidak lagi bersifat keluarga semata, melainkan menyangkut aturan dan tradisi kerajaan yang telah dijaga selama berabad-abad. Putri Anne, yang dikenal jujur terhadap perasaannya, tampak sangat marah. Wajahnya pucat, tangannya mengepal erat, meski suaranya tetap rendah, kemarahannya terlihat jelas. Ia memahami bahwa ini bukan hanya soal rasa sakit pribadi, tetapi juga penyalahgunaan sejarah keluarga, eksploitasi duka, dan penghinaan terhadap kenangan ibu mereka. Pangeran William tetap diam, wajahnya sulit dibaca. Setelah lama hening, ia akhirnya berbicara satu kalimat singkat. Suaranya tenang, namun syarat emosi, perpaduan antara penderitaan yang dalam dan keteguhan yang tak tergoyahkan. Catherine duduk di sampingnya, memegang sebuah berkas baru berisi inventaris lengkap berangkas kerajaan. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi keheningannya mencerminkan kekuatan dan kesiapan penuh. Tanpa menunda, Raja Charles mengeluarkan 5 perintah tegas. Mulai 4 Juli, akses Ratu Camilla ke lingkungan istana ditangguhkan. Ia tidak lagi diizinkan masuk ke kediaman kerajaan seperti sebelumnya. Tim komunikasi yang mengelola citra publiknya dialihkan, kode akses ke berangkas dan arsip rahasia diganti sebelum tengah malam. Pengamanan pribadi yang sebelumnya disediakan oleh kerajaan ditarik, meski gelarnya sebagai permaisuri masih melekat, seluruh tugas kerajaannya dicabut. Tidak akan ada pengumuman besar, tidak ada podium atau kamera. Namun keputusan ini bukan sekadar urusan keluarga tertutup. Ini adalah momen penting dalam sejarah monarki Inggris yang diambil secara diam-diam namun berdampak luas jauh melampaui tembok istana. Malam itu, Camilla sendirian di Clarence House. Sebuah surat diantarkan kepadanya. Surat itu disegel dan berisi pesan resmi dari Raja Charles. Di bagian akhir, dengan tulisan tangannya sendiri, ia menuliskan 3 kata, kepercayaan telah hilang. Keesokan harinya, istana mulai memindahkan Camilla secara perlahan dan senyap. Relokasi dilakukan tanpa keributan, tanpa pengumuman, dan tanpa perhatian publik. Namun rahasia kerajaan sulit untuk terus disembunyikan. Pada pagi hari, tanggal 6 Juli, segalanya berubah. Sejak pukul 00.00 pagi, halaman depan surat kabar The Times sudah dipenuhi judul besar. Berita itu menyebar cepat dan tak terkendali. Ini bukan kebocoran informasi. Ini adalah sesuatu yang sengaja dipublikasikan. Huruf-huruf tebal di bagian atas koran mengungkap apa yang selama ini ingin dirahasiakan istana. Ratu Camilla terjerat skandal perselingkuhan rahasia dan pencurian perhiasan. Artikel tersebut menampilkan foto-foto dari sebuah kunjungan ke tempat peristirahatan di Windsor pada Mei 2025.
Terlihat Camilla berjalan bergandengan tangan dengan seorang pria yang bukan suaminya di taman pribadi yang jauh dari pandangan publik. Namun pengungkapan hubungan gelap itu bukan satu-satunya kejutan. Catatan berangkas kerajaan menunjukkan adanya akses tidak sah serta pusaka yang hilang. Momen paling mengejutkan muncul ketika foto putri Camilla, Laura Lopez, ditampilkan berdampingan dengan foto lama putri Diana. Dalam kedua foto tersebut, mereka mengenakan anting yang sama. Anting berlian tetes Qatar tahun 1986 yang diberikan kepada Diana saat kunjungannya ke Timur Tengah. Anting itu selama ini tersimpan di brankas kerajaan dan tidak pernah diberikan kepada Camilla maupun diwariskan kepadanya. Media sosial langsung meledak, tagar seperti "Mana cheating queen", "Diana deserve better", dan "Not my queen" memenuhi lini masa di berbagai negara. Sebuah video viral memperlihatkan perbandingan Laura yang mengenakan anting tersebut dengan Diana saat muda, disertai keterangan, "Sejarah dicuri di depan mata kita." Dalam waktu 12 jam, video itu ditonton hampir 5 juta kali. Apa yang awalnya tampak sebagai skandal, kerajaan berubah menjadi luka emosional bagi seluruh bangsa. Publik bukan sekadar kecewa, mereka marah. Ini bukan soal perhiasan semata, melainkan simbol kenangan, sejarah, dan cinta mendalam terhadap putri Diana. Di dalam istana, situasi berkembang dengan cepat. Para pegawai berbisik bahwa Camilla telah dibebas tugaskan. Email internal bocor ke media, mengungkap bahwa staf kerajaan bekerja tanpa henti untuk memindahkan kantor, menyusun memo darurat, dan bersiap menghadapi reaksi publik yang keras. BBC bahkan menghentikan siaran regulernya untuk menayangkan program langsung berjudul "Ratu yang Melampaui Batas". Media tabloid pun tak kalah tajam. Salah satu tajuk utama berbunyi "Warisan Dijarah", yang lain menulis "Mengkhianati Diana 2 kali". Judul paling mencolok berbunyi "Kejatuhan Terakhir Camilla". Opini publik berubah drastis. Survei YouGov yang dilakukan pada 7 Juli menunjukkan penurunan tajam dukungan terhadap Camilla, hanya 21%. Terendah sejak ia bergabung dengan keluarga kerajaan pada 2005. Sebaliknya, popularitas Catherine melonjak hingga 85%. Bahkan, Putri Charlotte mulai dipandang sebagai simbol harapan dan perlindungan bagi masa depan monarki. Banyak orang merasakan adanya keadilan. Mungkin terlambat, tetapi akhirnya terjadi. Seolah-olah ketidakadilan masa lalu sedang diperbaiki, bukan hanya untuk Diana, tetapi untuk seluruh bangsa yang mencintainya. Fokus publik pun bergeser dari skandal menuju pencarian penutupan dan kejelasan. Di ruang kerjanya di Istana Buckingham, Raja Charles menulis sebuah dokumen terakhir. Suasana hening menyelimuti ruangan saat ia menandatangani keputusan itu tanpa ragu, menetapkan pengasingan Camilla secara permanen, tanpa kemungkinan kembali, tanpa pengampunan, tanpa kesempatan kedua. Kepercayaan yang telah hancur tidak bisa diperbaiki. Monarki akan melangkah maju dengan kejelasan, bukan rasa malu. Warisan mahkota akan dilindungi kembali. Masa lalu tidak akan dilupakan. Sejarah akan selalu mengingat hari ketika segalanya berubah. Kejatuhan sunyi seorang ratu. Pada 7 Juli 2025, sebuah peristiwa penting terjadi dalam monarki Inggris. Pukul 08.15 pagi, Raja Charles III memanggil sekretaris pribadinya, Sir Giles Norbury, ke ruang kerjanya. Meski tampak lelah, sang raja terlihat tegas. Ia menyerahkan sebuah instruksi rahasia yang akan meninggalkan jejak panjang dalam sejarah kerajaan. Perintah itu jelas dan tegas. Camilla, yang selama bertahun-tahun berada di sisinya, harus dikeluarkan dari kehidupan kerajaan. Kejatuhannya tidak disertai drama besar. Semuanya diumumkan secara tenang melalui pernyataan resmi. Ketentuan penyingkirannya bersifat mutlak. Ia kehilangan semua peran seremonial, dilarang menghadiri acara kerajaan, namanya dihapus dari program resmi, dan aksesnya ke brankas kerajaan dicabut. Semua komunikasi dengan keluarga kerajaan dihentikan sepenuhnya. Meskipun gelarnya sebagai Queen Consort masih tercantum, secara praktis ia disingkirkan dari semua hal yang berarti. Sore itu,
keamanan istana bergerak cepat, kunci digital diganti, sistem biometrik di-reset, dan nama Camilla dihapus dari seluruh daftar internal. Staf pribadinya di Clarence House diberhentikan secara diam-diam. Pukul 8 tuh, barang-barangnya telah dikemas, para ajudannya pergi, dan ia dibawa dengan mobil hitam pribadi menuju Ray Mill House, kediamannya di Wiltshire, jauh dari lingkaran kerajaan. Setibanya di sana, jelas bahwa ia dilarang memasuki properti kerajaan manapun tanpa izin tertulis dari raja. Tidak ada pengumuman resmi, tetapi ia secara efektif diasingkan, sunyi dan menyakitkan. Di Ray Mill, Camilla menghabiskan 2 hari penuh sendirian. Tidak ada wawancara, tidak ada staf, tidak ada siapapun. Anak-anaknya, Tom dan Laura, datang sebentar pada 9 Juli. Mereka tidak tinggal lama, keluar melalui pintu berbeda untuk menghindari media, dan tampak enggan dikaitkan dengannya. Perempuan yang dulu berdiri anggun di samping seorang raja, kini menutup jendelanya, dan membiarkan ponselnya tetap sunyi. Sopir lamanya mengatakan bahwa perjalanan itu adalah yang paling sunyi sepanjang karirnya. Camilla tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap keluar jendela dengan wajah pucat dan kosong, seperti bayangan dari kehidupannya sendiri. Pada hari yang sama, Raja Charles menulis pesan rahasia kepada para penasihat terpercayanya. Meski tidak dimaksudkan untuk publik, kabar tentang isi pesan itu menyebar di dalam istana. Ia menyinggung tanggung jawab, sejarah, dan apa yang akan dikenang. Ia menegaskan bahwa tidak seorang pun, bahkan yang terdekat dengannya, lebih penting daripada sejarah monarki. Ia menutup surat itu dengan penghormatan lembut kepada mereka yang telah membentuk mahkota dengan keanggunan dan kekuatan. Surat itu kini dipajang di kantor pribadinya, di samping 2 potret Ratu Elizabeth II dan Putri Diana dari tahun 1982. Makna kedua potret itu sangat jelas. Keluarga kerajaan terus menjaga dan menghormati kenangan mereka. Setelah Camilla pergi, perhatian publik segera beralih. Namun bukan kepada raja, pidato, atau pengumuman resmi. Semua mata tertuju pada seorang perempuan yang selama ini berdiri tenang di latar belakang, Catherine. Pada keesokan harinya, 8 Juli 2025, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pukul 10.30 pagi, Putri Catherine memasuki brankas kerajaan di Kastil Windsor, hanya ditemani satu orang, Lady Eleanor Moore, kepala arsip mahkota. Mereka berjalan melalui udara dingin brankas yang menyimpan berabad-abad sejarah hingga mencapai bagian terpenting, koleksi Diana. Mereka tidak banyak berbicara, tetapi tindakan mereka berbicara lebih keras dari kata-kata. Setiap artefak yang terkait dengan Putri Diana, kalung Spencer tahun 1981, bros safir 1985, hingga sepucuk surat yang ditulis Diana untuk William sebelum wafat pada 1997, diperiksa dengan cermat, dicatat, dan dikembalikan ke tempat semestinya. Kunci brankas diganti, sistem biometrik baru dipasang. Ke depan, hanya Catherine dan calon pengelola kerajaan yang kelak membimbing Charlotte yang diizinkan masuk. Saat Catherine menata kembali laci terakhir, ia tidak sekadar menutupnya. Ia menambahkan satu amplop kecil. Tulisan tangannya lembut dan penuh kasih. Di bagian depan tertulis pesan untuk Charlotte, sebuah ungkapan cinta dan kekuatan dari seorang ibu untuk dikenang. Momen itu berlangsung tanpa sorotan kamera, tanpa kegaduhan media. Namun, bagi mereka yang menyaksikannya, dampaknya jauh lebih kuat daripada pidato publik manapun. Ini bukan soal kekuasaan, melainkan tentang menjaga warisan Diana, mengamankan masa depan Charlotte, dan melindungi integritas monarki. Pada hari yang sama, Istana Kensington merilis 2 foto. Yang pertama menunjukkan Catherine berdiri teguh di depan pintu brankas. Yang kedua menampilkan Charlotte kecil tersenyum lembut sambil memegang foto Diana dalam bingkai. Foto-foto itu menyebar cepat, dibagikan lebih dari 32 juta kali hanya dalam 2 hari. Tagar Legacy Secured menjadi tren global. Dukungan publik pun mengalir deras. Survei yang dirilis pada 9 Juli menyampaikan pesan jelas.
Sekitar 85% masyarakat percaya Catherine layak memiliki pengaruh lebih besar dalam keputusan kerajaan. Bahkan 72% berpendapat ia seharusnya menjadi ratu karena kepemimpinannya, bukan sekadar sebagai pasangan, tetapi sebagai figur pilihan rakyat. Mahkota sedang berpindah arah. Rakyat siap menerima perubahan. Catherine telah menjadi lebih dari sekadar duchess, putri, atau istri. Ia telah menjadi penjaga sejarah, ibu dari calon ratu, dan pilar tak terucap yang menyatukan keluarga kerajaan. Pengaruhnya bukan berasal dari kekuasaan, melainkan dari niat dan integritas. Saat ia menutup brankas hari itu, dunia terasa berubah, seolah satu bab telah berakhir, dan bab baru pun dimulai. Orang-orang tidak lagi membicarakan Camilla dengan suara pelan. Kini, namanya disebut dengan lantang di mana-mana. Surat kabar memajang judul-judul besar, acara bincang-bincang televisi membedah setiap detail, dan internet dipenuhi spekulasi serta laporan lanjutan. Apa yang awalnya tampak seperti skandal kecil telah berkembang menjadi krisis besar, membuka kembali rahasia-rahasia lama dalam sejarah monarki. Nama Camilla muncul di semua lini media, namun bukan dalam konteks yang membanggakan. Pengkhianatannya ternyata bukan sekadar satu kesalahan. Ia membuka pintu bagi berbagai kebenaran tersembunyi yang selama bertahun-tahun berhasil ditutupi. Tanda-tanda awal sebenarnya telah muncul jauh sebelumnya. Salah satunya adalah kemunculan kembali rekaman panggilan telepon terkenal tahun 1993 yang pernah mengguncang publik pada masanya. Selama bertahun-tahun, skandal itu dianggap sudah kehilangan daya kejutnya. Namun, pengkhianatan terbaru membuat publik melihatnya kembali dengan sudut pandang yang jauh lebih kritis. Panggilan itu kini tidak lagi dipandang sebagai urusan pribadi, melainkan sebagai bukti hubungan terlarang, sikap tidak hormat, dan pelanggaran janji di masa-masa paling sulit dalam hidup Putri Diana. Masyarakat tidak sekadar mengingat masa lalu, mereka menilainya ulang, dan kali ini tidak ada ruang untuk pengampunan. Kisah-kisah lama lainnya pun mulai muncul kembali, kali ini dengan kejelasan yang jauh lebih tajam. Terungkap bahwa Camilla pernah mengunjungi brankas kerajaan pada tahun 2017 dan 2021. Saat itu, kunjungan tersebut digambarkan sebagai tur warisan budaya biasa, tanpa kecurigaan apapun. Namun kini, para pembocor informasi dari Clarence House akhirnya angkat bicara. Mereka telah lama diam, tetapi pengakuan mereka mengguncang kepercayaan publik. Mereka mengungkap adanya pengambilan barang tanpa dokumentasi, berkas yang hilang, serta perubahan kepemilikan pusaka kerajaan yang tidak wajar. Ini bukan lagi gosip, polanya jelas dan berulang. Publik pun mengetahui bahwa sejumlah benda bersejarah benar-benar lenyap. 2 bros era Victoria dan 1 set manset sapir Georgia dilaporkan hilang. Benda-benda yang seharusnya disimpan, diwariskan, dan dikenang. Namun barang-barang itu ternyata tidak sekadar salah tempat. Para ahli berhasil melacaknya. Perhiasan tersebut dilelang di Jenewa pada tahun 2022 dengan nama palsu. Penjualan itu dilakukan secara sengaja dan sangat tertutup ya. Ini bukan kesalahan sesaat, melainkan pola perilaku yang berlangsung selama bertahun-tahun, aksi rahasia yang disamarkan oleh pesona dan pengaruh. Setiap pengungkapan baru memunculkan rahasia lain, hingga bahkan para pendukung lama Camilla mulai menjauh. Konsorsium Humas Kerajaan yang sejak 2005 membentuk citra publiknya secara diam-diam mengakhiri kerjasama. Memoir yang sedang ia tulis, yang diperkirakan akan menjadi buku laris, ditunda tanpa kepastian. Para penerbit mulai ragu. Staf Clarence House yang dulu bangga bekerja untuknya kini diam-diam meminta dipindahkan. Bahkan, asisten pribadi dan penata gaya terdekatnya pun ingin pergi. Dampaknya tidak hanya dirasakan di istana, tetapi juga dalam kehidupan pribadinya. Anggota keluarganya, Annabelle, Tom Parker Bowles, dan Laura Lopes, menarik diri dari publik dan menghentikan seluruh penampilan. Mereka semua menghadapi pengawasan finansial dan penyelidikan diam-diam. Nama Camilla yang dulu dikaitkan dengan transformasi kerajaan kini berubah menjadi kisah peringatan.
Kehidupannya runtuh perlahan seiring hilangnya satu demi satu sistem pendukungnya. Ia yang dulu dikelilingi penasihat, humas, dan kemewahan, kini hanya memiliki kursi kosong dan panggilan telepon yang tak terjawab. Namun pukulan paling menyakitkan bukan datang dari media atau publik, melainkan dari monarki itu sendiri. Pada 12 Juli, situs resmi kerajaan secara senyap menghapus profil Camilla. Tidak ada pengumuman, tidak ada peringatan, sekadar penghapusan. Halaman yang sebelumnya menampilkan dirinya sebagai anggota kerajaan aktif di samping Raja Charles diperbarui. Nama dan fotonya menghilang. Tindakan sunyi itu berbicara lebih keras dari kata-kata. Ini final. Sebuah penghapusan total. Camilla tidak hanya dicabut dari tugasnya, tetapi juga dihapus dari narasi sejarah. Monarki memilih melangkah maju tanpa dirinya, dengan pesan jelas bahwa ia tidak lagi diakui sebagai ratu dan tidak memiliki peran dalam masa depan keluarga kerajaan. Saat Camilla menghilang dari sorotan, figur lain justru semakin bersinar. Bukan melalui pidato atau aksi mencolok, melainkan melalui martabat, kesetiaan, dan ketenangan, kebangkitan seorang ratu sejati. Pada pagi yang damai, tanggal 13 Juli 2025, tidak ada pengumuman besar, tidak ada iring-iringan mobil mewah, tidak ada kilatan kamera, namun sesuatu yang bermakna terjadi. Putri Catherine dan Putri Charlotte berjalan bersama memasuki sebuah lembaga amal sederhana di Oxford yang membantu anak-anak belajar membaca. Mereka tidak mengenakan perhiasan mahal atau gaun mewah. Hanya dua generasi kebaikan yang melangkah ke ruangan penuh buku, tawa kecil, dan harapan. Tatapan mereka hangat, senyum mereka tulus, dan kehadiran mereka membawa ketenangan. Tidak ada pidato resmi, tidak ada kata-kata yang disiapkan, namun momen itu berbicara lebih dari cukup. Foto Catherine yang membantu seorang anak membaca, sementara Charlotte berdiri di sisinya, menjadi viral hanya dalam hitungan jam. Dalam satu hari, gambar itu ditonton 40 juta kali, bukan karena sensasi, tetapi karena kemurniannya. Tanpa berkata apapun, Catherine memberi harapan bagi Inggris. Ia menunjukkan bahwa di tengah kekacauan kerajaan masih ada kedamaian dan penyembuhan. Ini bukan tentang gelar atau kekuasaan, melainkan tentang masa depan. Media Inggris yang sebelumnya dipenuhi skandal mulai mengubah nada. Judul-judul baru muncul, Mahkota Aman Kembali, dan Kate the Great. Pesannya jelas dan dirasakan banyak orang. Catherine tidak sedang memainkan peran. Ia sedang memenuhi takdir. Stasiun televisi besar mulai menayangkan program khusus tentang dua perempuan, Diana dan Catherine. Diana dikenang sebagai putri penuh empati. Catherine dipandang sebagai penerusnya, bukan untuk menggantikan, tetapi untuk melanjutkan warisan dengan kekuatan yang tenang. The Telegraph bahkan mengajukan pertanyaan berani. Mengapa gelar Queen Consort bisa dicabut karena aib, tetapi tidak bisa diberikan sebagai penghormatan? Bukan berdasarkan emosi, melainkan rasa keadilan. Survei pada 14 Juli menunjukkan dukungan kuat. Sebanyak 72% warga Inggris percaya Catherine layak mendapat penobatan resmi di masa depan. Bukan hanya karena garis keturunan, tetapi karena kualitas kepemimpinannya. Suasana istana pun berubah. Raja Charles masih berduka dan belum berbicara dengan Camilla sejak 4 Juli. Namun keheningannya lebih kuat dari perintah apapun. Ia mulai meninjau Dewan Suksesi Kerajaan dengan tujuan jelas, memastikan posisi Catherine tidak akan diragukan, ditunda, atau diabaikan. Putri Anne mengambil alih reformasi pengelolaan pusaka kerajaan. Pangeran William mulai bersiap memikul tanggung jawab yang lebih besar. Awal 2026, ia akan menjalankan lebih banyak tugas seremonial. Monarki tidak runtuh, ia sedang dibangun kembali. Diam-diam, tanpa perayaan, lebih kuat, lebih sederhana, dan lebih jelas. Sementara itu, Camilla hidup sendiri di Ray Mill House. Properti yang dulu menjadi tempat peristirahatan, kini menjadi satu-satunya rumahnya. Namanya tidak lagi muncul dalam dokumen resmi istana. Tanda tangannya hilang dari agenda kerajaan. Ia menjadi bayangan di dunia yang dulu pernah ia kuasai. Kisahnya bukan sekadar skandal, ini adalah kehancuran total. Dalam hitungan hari,
Semua yang ia bangun selama puluhan tahun lenyap. Bisnis liburan anak-anaknya runtuh, rekening dibekukan auditor, dan gaya hidup mewah mereka diperiksa ketat. Media yang dulu berhati-hati kini menyerang tanpa ragu. Nama mereka tak lagi dikaitkan dengan bangsawan, melainkan dengan tipu daya. Camilla tidak hanya dipandang mengkhianati Charles, tetapi juga mencoba membentuk ulang sejarah kerajaan demi kepentingannya sendiri. Namun pada akhirnya, sejarah meluruskan segalanya. Istana tidak perlu mengeluarkan pernyataan. Keheningan sudah cukup, publik telah menentukan sikapnya. Catherine kini dipandang sebagai ratu mereka. Camilla tidak hanya kehilangan segalanya, ia kehilangan dunia yang pernah ia yakini. Menurut Anda, bagaimana pendapat Anda tentang tindakan Camilla? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan. Sebelum pergi, klik video yang muncul di layar Anda.